Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari Media Center. Mohon maaf karena ada kesalahan teknis. Ya tadi sempat ada kesalahan sedikit. Untuk itu kami kembali mengudara dari Media Center bersama teman-teman. Untuk selanjutnya saya persilakan, mengingat waktu, saya langsung persilakan kepada Bapak Inan dari BPKAD. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Direktur RSUD Kota Kendari, Bapak Juru Bicara Tim Gugus COVID-19 Kota Kendari, Ibu Inspektur Wilayah Pembantu Wilayah 1, para kru Diskominfo, para insan pers yang sempat hadir, dan warga masyarakat Kota Kendari yang sama berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita tak henti-hentinya mengucapkan syukur alhamdulillah. Semoga pada hari yang menjelang berbuka sore hari ini kita masih dalam lindungan oleh Allah yang Maha Kuasa, tetap diberi kesehatan dan diharapkan selalu stay at home dan terus mengikuti himbauan dari pemerintah. Bapak Ibu warga masyarakat Kota Kendari, seperti biasa kami akan menyampaikan laporan kondisi donasi, baik itu berupa uang maupun barang, per tanggal hari ini, yaitu hari Jumat, hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020. Untuk donasi yang masuk pada hari ini hanya terdiri dari donasi yang dalam bentuk barang saja. Yang pertama berupa APD yang diterima adalah sebesar 4.105 barang, dan yang telah tersalur sebesar 2.700 barang. Untuk jenis alat kesehatan yang kita terima sebesar 600 barang dan yang tersalur tidak ada. Sedangkan untuk makanan dan obat-obatan yang kita sudah terima sebesar 4 paket barang, dan yang tersalur sebesar 15 paket barang. Sehingga total donasi yang masuk sampai dengan hari ini, donasi berupa uang, total penerimaan sebesar 2.152.650.333 rupiah, dan yang sudah digunakan adalah sebesar 2.044.982.947 rupiah, sehingga yang masih saldo adalah sebesar 107.667.386 rupiah. Untuk jenis APD, jumlah total yang diterima adalah sebesar 136.033 barang, yang telah tersalur sebesar 51.225 barang, dan yang masih tersedia sebesar 84.808 barang. Untuk jenis alat-alat kesehatan yang telah kita terima total sebesar 1.940 barang, yang telah tersalur sebesar 1.050 barang, dan yang masih tersedia sebesar 890 barang. Untuk jenis makanan dan obat-obatan, total yang kita terima sebesar 8.043 barang, yang telah tersalur sebesar 8.019 barang, dan yang masih tersedia sebesar 24 barang. Untuk paket sembako, total penerimaan sampai dengan hari ini adalah sebesar 55.365 barang, yang telah disalurkan sebesar 52.632 barang,
dan yang masih tersedia sebesar 2.733 paket barang. Untuk masker tidak ada pergerakan, baik itu penerimaan maupun penyaluran, yaitu total penerimaan sebesar 18.798 barang dan disalurkan sebesar 18.798 barang, sehingga saldo adalah nihil. Bapak Ibu masyarakat, segenap masyarakat Kota Kendari, kami akan membacakan terkait pihak-pihak yang telah memberikan atau menyumbangkan donasinya dalam bentuk barang pada hari ini, yaitu yang pertama PT Askrindo, yang kedua IKA Semando, yang ketiga Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASE, Ibu Silvia Margareta DKK dan kawan-kawan. Dari Ikatan Dokter Indonesia Kendari, dari Dinas Kesehatan Kota Kendari, dari gugus tugas penanganan dan penanggulangan Coronavirus Disease 19 Kota Kendari. Sekali lagi kepada pihak-pihak yang telah mendonasikan atau menyumbangkan, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, dalam rangka penanganan maupun penanggulangan COVID-19 Kota Kendari, kami dalam hal ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu segenap masyarakat Kendari yang kami tidak bisa sebut satu persatu. Bapak Ibu sekalian, bagi masyarakat Kota Kendari yang ingin mendonasikan sebagian rezekinya dalam bentuk uang, dapat mendonasikan atau menyumbang melalui rekening nomor 0192 01 0353 45 539, ya, pada Bank BRI Kendari Samratulangi. Ya, kami ulang, dengan rekening nomor 0192 01 0353 45 539, Bank BRI Kendari Samratulangi. Ya, saya kira itulah yang dapat kami sampaikan pada hari ini terkait dengan update data donasi yang masuk ataupun yang disalurkan. Semoga Bapak Ibu sekalian di hari yang, di bulan yang suci ini, kita selalu mendapat keberkahan dari dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat meringankan beban dari Bapak Ibu masyarakat Kota Kendari yang terdampak COVID-19. Ya, saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Inan telah menyampaikan donasi yang masuk. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Hidayatullah untuk menyampaikan donasi yang beliau terima selama ini. Kepada beliau dipersilakan. Iya, terima kasih Direktur Rumah Sakit Kendari, ya. Saya hormati Jubir Gugus Tugas 19 Kota Kendari, saya hormati dari BPKD Kota Kendari. Saya diberi amanah untuk membacakan lagi laporan permingguan terkait dengan perkembangan donasi dalam bentuk barang yang dikumpulkan oleh relawan kami berada di MTQ saat ini, dan saya akan merefleksi kembali bahwa saat ini kita baru membagikan 1.976 paket di 64 kelurahan. Saya laporkan untuk dalam satu minggu ini kami menerima donasi dalam bentuk barang. Pertama, hamba Allah beras 6 karung 5 kg taksiran 420.000 beserta dengan minyak 52 liter atau 52 bungkus 17 taksiran 990.000. Kemudian dari kemarin 18 Mei 2020 dari Semandonga United 96
beras 8 karung 50 gram taksiran 4.400.000, minyak 17 dos taksiran 3.468.000, Indomie 25 dos taksiran 89.000 persatuan 2.225.000. Kemudian dari 17 Mei 2020 dari DKR Kecamatan Powatu, telur 6 rak taksiran 330, minyak 2 bungkus taksiran 44.000. Kemudian dari David Twin Motor uang 100.000. Dari Pak Ahmad Indomie 5 dos taksiran 645.000. Dari Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Ketua DMI memberikan disinfektan 15 dos 300 taksiran 4,5 juta. Kemudian sembako dalam bentuk paket 200 paket dari Jasa Raharja dengan taksiran 30 juta rupiah. Dari Galang Rezeki Indomie 10 dos taksiran 890 rupiah. Dari PPI Sultra Hermawati, PPI ini Purna Paskibraka Indonesia, masker 300 pix dengan taksiran 3 juta. Kemudian 7 Mei 2020 dari Siti Hikei Indomie 15 dos taksiran 1.335.000, beras 10 karung yang 5 kg taksiran 700.000, minyak 10 bungkus taksiran 220.000. Hamba Allah lagi beras 10 karung yang 5 kg taksiran 700.000. Dari Pemkot Kendari membantu 100 paket untuk distribusi dengan nilai 10 juta rupiah. Saya kira itu yang terakhir masuk kepada donasi kita. Tadi juga sudah masuk terakhir, tapi kita tidak sempat input karena kita menuju sini ada bantuan dari PT Rini Rianti Sejahtera 200 karung beras baru masuk. Dari Denpom juga minyak goreng 5 dos, tapi kita belum sempat input karena baru masuk dan kita menuju ke jalan sini. Saya kira demikian, dan saya atas nama Koordinator Relawan Kota Kendari dalam cegah COVID-19 mengucapkan terima kasih, penghargaan setinggi-tingginya terhadap para donatur, dan kami berjanji seluruh barang yang didonasikan ini kita akan distribusikan besok ya kepada masyarakat kota, dan kita masih mengupayakan mengumpul sampai 700 paket untuk menghadapi lebaran ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hidayatullah, Koordinator Relawan COVID-19 yang berpusat di MTQ. Selanjutnya saya persilakan kepada Jubir untuk menyampaikan informasi terkait pasien COVID yang ditangani di Kota Kendari. Kepada beliau dipersilakan. Baik, makasih. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama Rumah Sakit Kota Kendari, yang saya hormati Pak Inan, Sekretaris BPKAD, yang saya hormati Bapak Hidayatullah, Koordinator Relawan COVID Kota Kendari, yang kami hormati teman-teman teman-teman Dinas Kominfo yang alhamdulillah masih sehat, semoga selalu diberikan kekuatan kesehatan. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di rumah, netizen serta wartawan yang kami banggakan. Sebelum kami menyampaikan berita, kami ingin menyampaikan kembali kepada warga Kota Kendari bahwa kami dari Ikatan Dokter Indonesia bersama tim gugus insya Allah sewaktu-waktu akan muncul kembali untuk melakukan pemeriksaan rapid test, namun kami tidak sebutkan di mana, dan insya Allah kegiatan ini kami sengaja karena kegiatan yang sifatnya random sampling. Kami kembali menghimbau kepada warga untuk tidak memberikan stigma jika sekiranya ada yang didapatkan dari warga itu ternyata reaktif. Kemudian yang kedua, kami alhamdulillah tadi dari Ikatan Dokter Indonesia Kota Kendari membagikan alat pelindung diri, apron atau full cover, ya ada yang sifatnya level 3, 2, 3, kemudian ada yang disposable, kemudian ada masker, hand wrap dan hand
hand sanitizer, kemudian desinfektan yang kami bagikan atau salurkan ke 15 rumah sakit yang ada di Kota Kendari, dan insya Allah akan menyusul ke 15 puskesmas yang ada di Kota Kendari pula. Mudah-mudahan buat teman-teman yang ada di garda terdepan dalam kuratif bisa benar-benar bermanfaat. Baiklah, pada kesempatan hari ini Selasa 19 Mei 2020 seperti biasa pada pukul 17.00 waktu Indonesia, langsung dari Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari, saya juru bicara Dr. Al-Ghazali kembali menyampaikan dan melaporkan kepada masyarakat. Pertama, untuk OTG, hari ini penambahan OTG 18 orang sehingga jumlah OTG sebanyak 388 orang, dan selesai pemantauan sebanyak 179. Yang masih dalam pemantauan sebanyak 209 orang. Untuk ODP, hari ini tidak ada penambahan. Total ODP sebanyak 137 orang. Selesai pemantauan sebanyak 137 orang. Hari ini untuk ODP pemantauan telah selesai. Untuk PDP, hari ini penambahan 1 orang jenis kelamin perempuan, Kecamatan Kendari Barat, tidak ada gejala dan keluhan sakit maupun kontak positif atau riwayat keluhan atau riwayat keluar daerah, dan hasil swab tanggal 15 Mei dikatakan non-reaktif. Sekarang dalam pengawasan Rumah Sakit Umum Daerah Bahtermas. Hari ini pasien dalam pengawasan yang dinyatakan sembuh berjumlah 3 orang, yakni jenis kelamin perempuan berusia 19 tahun Kecamatan Kadia, jenis kelamin laki-laki berusia 52 tahun Kecamatan Baruga, dan jenis kelamin laki-laki berusia 60 tahun Kecamatan Kambu. Total PDP hari ini sebanyak 53 orang. Yang telah selesai pengawasan sebanyak 44 orang. Dan yang masih dalam proses pengawasan sebanyak 9 orang. Sementara untuk kasus positif sendiri, hari ini terkonfirmasi penambahan sebanyak 6 kasus positif COVID. Berdasarkan notifikasi hasil swab, yakni 5 orang jenis kelamin laki-laki dan 1 orang jenis kelamin perempuan, yakni 2 orang di Kecamatan Baruga, 1 orang Kecamatan Kadia, 1 orang Kecamatan Kendari Barat, 1 orang Kecamatan Wawa. Yang kelima, pasien merupakan klaster Sukabumi yang memiliki riwayat sama, yaitu pernah melaksanakan perjalanan luar daerah Sukabumi, dan 1 orang dari klaster lokal jenis kelamin perempuan berusia 37 tahun di Kecamatan Wawa. Pasien positif yang dinyatakan sembuh sebanyak 2 orang dari klaster lokal atau transmisi lokal. Jenis kelamin laki-laki 1 orang di Kecamatan Mandonga, yakni seorang ASN yang berprofesi sebagai jaksa, dan 1 orang di Kecamatan Kendari dengan riwayat kontak erat dengan kasus positif sebelumnya dan merupakan keluarga dekat dan pernah melaksanakan perjalanan keluar daerah. Total jumlah positif sampai dengan hari ini sebanyak 56 orang. Yang sembuh 14 orang, yakni 7 orang perawatan Rumah Sakit Bahtermas, 5 orang perawatan Rumah Sakit Bayangkara, dan 2 orang perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari. Yang masih dalam proses perawatan sebanyak 39 orang, 17 pasien di Rumah Sakit Bahtermas, 13 pasien di Rumah Sakit Kota Kendari, dan 11 pasien di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara kasus yang meninggal berjumlah 3 orang, 2 orang klaster Makassar, 1 orang klaster lokal atau transmisi lokal. Bersama melawan COVID-19, kembali kita bersama-sama untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan, menjaga kesehatan dan imunitas, bersama berdoa agar wabah pandemi COVID-19 cepat berlalu.
Demikian informasi yang kami sampaikan dari penanganan percepatan COVID-19 Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Jubir telah menyampaikan informasi terkini terkait dengan informasi jumlah pasien. Saya langsung saja mengingat waktu. Ada teman-teman wartawan yang ingin bertanya ya, dari tadi selain ini Sirina angkat tangan ini. Kepala Sirina dipersilakan. Silakan. Tadi ini Sirina angkat tangan. Boleh. Oh, saya baca ya. Apa betul sejauh ini banyak info bahwa belum pernah ada pasien COVID-19 yang meninggal di dunia itu murni meninggal karena COVID melainkan karena penyakit lain? Waduh, susah pertanyaannya ini, harus melalui politik. Saya mungkin bisa jawab sedikit bahwa ya kemungkinan pasien-pasien yang meninggal selama ini di kota ya, saya nggak bicara di luar kota Kendari ya. Yang di kota ini memang pasien-pasien ternyata meninggal ada komorbidnya, ada penyakit penyertanya. Ya, misalnya 2 pasien sebelumnya, yang pertama itu karena ada gagal ginjal. Ya, mungkin betul bahwa asbab atau cause of death-nya, akibat kematiannya bukan penyebab langsung dari COVID-nya. Ya, mungkin itu betul. Tapi yang di luar ini, saya nggak tahu kalau di luar Kendari. Ya, wallahu alam. Ya, kemungkinan bisa kalau COVID-nya, sebab COVID-nya itu berarti dia meninggal karena ARDS namanya, akut respirasi distress syndrome. Artinya karena COVID ini dia punya reseptor di paru-paru, maka kemungkinan besar kalau penyebab kematiannya karena COVID, dia harus meninggalnya karena sesak nafas dibantu ventilator. Ya, nah, itu karena COVID. Tapi kalau bukan karena ARDS, berarti banyak kan penyebab kematian. Ya, bisa gagal ginjal, bisa jantung, bisa dan lain sebagainya, stroke dan sebagainya. Kalau yang saya tahu kemarin meninggal di kota ini, memang yang saya dengar informasi bahwa meninggal karena komorbidnya. Ya, demikian yang saya sempat sampaikan. Ada mungkin tambahan? Ya, silakan. Iya, baik, saya tambahkan ya. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Kota Kendari tadi, penyakit yang kebetulan yang meninggal di Kota Kendari memang benar bahwa itu diakibatkan karena pertama memang ada penyakit penyerta atau komorbid. Jadi penyakit yang sebelumnya itu pasien yang sudah dirawat di Rumah Sakit Santa Ana dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bahtera Mas itu dengan pasien gagal ginjal dan sudah beberapa kali dilakukan cuci darah atau hemodialisa. Jadi penyebab kematiannya itu pertama memang karena penyakit komorbid, kemudian diperparah atau dipersulit dengan penyakit COVID-19 ini. Sehingga dalam hal ini kami sebagai tim gugus, terutama dalam hal ini tim medis dan tim surveillance, tetap menyampaikan kepada warga sekiranya untuk benar-benar mengikuti atau mengindahkan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Karena kenapa? Kalau misal yang beredar atau berlalu lalang itu adalah asymptomatic carrier, di mana ya asymptomatic carrier itu yang banyak adalah pemuda. Ini tidak menyadari bahwa dirinya telah terinfeksi, kemudian pulang ke rumah dan ternyata di rumah ada neneknya, ibunya, bapaknya atau keluarga terdekat yang ternyata ada penyakit komorbid atau penyakit sebelumnya. Nah, ini bisa memperparah. Dengan kata lain bisa mempercepat kematian. Jadi kami menghimbau untuk benar-benar tidak melakukan kegiatan di rumah jika tidak benar-benar penting. Dan untuk sekarang alhamdulillah, mudah-mudahan untuk kasus COVID tidak ada yang meninggal benar-benar karena COVID-19 sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Direktur tadi bahwa respiratory distress syndrome, yang mana pasien masuk dengan keadaan batuk flu kemudian diperparah dengan sesak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Dok, tadi itu ada data kalau saya tidak salah dengar OTG 300 lebih ya? OTG 300 lebih. Nah, berarti semakin hari dia semakin bertambah, Dok. Pertanyaannya, apakah jumlah OTG yang bertambah itu rata-rata usianya usianya 45 tahun ke bawah, sesuai dengan adanya kebijakan bahwa yang boleh beraktivitas di luar rumah itu yang 45 tahun ke bawah, atau bagaimana, Dok? Terus yang kedua, apakah kenaikannya itu ada hubungannya dengan, kalau mungkin dia usia produktif, Dok, apakah itu ada hubungannya dengan kebijakan yang tadi 45 tahun ke bawah itu boleh beraktivitas? Terima kasih, Dok. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Bu Nusrina. Sebelum saya persilakan Jubir ya, saya jelaskan definisi OTG. Ya, OTG itu arti panjangannya orang tanpa gejala. Maknanya orang yang pernah kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi positif, bukan berdasarkan umur. Walaupun dia umurnya 10 tahun, 15 tahun, tidak terkait dengan umur kalau OTG. Yang pasti siapa saja yang pernah kontak erat dengan pasien yang positif, itulah OTG-nya. Jadi semakin banyak pasien positif dan kontaknya bisa diperkirakan minimal misalnya 5, karena satu keluarga misalnya 5, minimal 5 OTG-nya kalau satu positif. Ya, minimal. Kalau dia kontak lagi dengan temannya, dengan tetangganya, dengan semakin banyak OTG-nya. Terkait dengan umur tadi 45 dibolehkan, itu tidak ada kaitannya dengan OTG ya. Saya kira demikian. Saya tambahkan Mbak Nisrina. Jadi kebetulan yang dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh tim surveillance atau tim tracking ini memang banyak didapatkan usia-usia yang masih produktif. Itu hanya kebetulan saja. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa OTG ini di atas daripada umur yang produktif tadi, di atas 45 atau bahkan bisa balita. Kenapa? Karena sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Direktur tadi, bahwa OTG itu ya orang tanpa gejala dan kemudian pernah kontak erat dengan pasien positif. Berarti siapa saja yang pernah kontak erat dengan pasien yang positif kemudian tanpa gejala, maka itu dikategorikan sebagai OTG. Jadi saya ulangi kembali bahwa kebetulan saja yang dilakukan pada saat pemeriksaan surveillance itu usia rata-rata masih produktif. Makasih. Ya, ada lagi? Siapa? Musdar, ya silakan Pak Musdar. Apa sih? Dok. Tadi itu dia menjelaskan. 3 kan di mungkin di sini kan. Karena itu pertama 13 tuh. Iya. Baik Pak Musdar, jadi 6 penambahan kasus positif ini, jadi 5 itu adalah merupakan riwayat yang melakukan perjalanan dari luar daerah, yang mana kami sebutkan sebagai klaster Sukabumi. Kelimanya ini dirawat di Rumah Sakit Umum Bayangkara, Kota Kendari. Sedangkan yang satunya itu yang baru, kemudian dia transmisi lokal, itu dirawat di Rumah Sakit Kota Kendari. Makasih. Ada lagi? Jubir. Iya, makasih. Jadi bagaimana pengobatan untuk cara penyembuhan 14 kasus positif yang sembuh? Apa ada obat khusus? Jadi sebagaimana kita tahu sekarang bahwa pengobatan untuk kasus COVID-19 itu yang sudah terkonfirmasi untuk sementara belum ada obat khusus. Jadi kita memberikan obat sifatnya asimptomatik. Apa yang ada keluhan pasien itu misalnya demam, maka diberikan obat penurun demam, dan kemudian diberikan obat-obat lain misalnya seperti batuk, maka diberikan obat itu. Dan yang diinginkan atau diharapkan dari pasien adalah bagaimana caranya supaya tetap meningkatkan imunitas tubuhnya dengan cara tidak stres, kemudian mengkonsumsi yang makanan yang bergizi, dan yang terlebih lagi adalah kerjasama antara pasien dengan dokter.
di mana dokter dan perawat selalu memberikan sugesti kepada pasien untuk selalu memperbaiki keadaannya. Dengan tidak stres, maka insya Allah imunitasnya akan bagus. Dan kalau dia makin stres, imunitasnya turun dan bisa saja itu yang mengakibatkan dia akan berlama-lama di dalam perawatan atau diisolasi di rumah sakit. Satu hal pula yang kami ingin sampaikan bahwa selain daripada itu untuk meningkatkan imunitas, maka tim medis bersama dengan perawat memberikan obat vitamin yang gunanya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Ya, jadi kami kira itu yang kami sampaikan. Makasih. Ya, bagaimana informasi dengan hasil rapid test di pasar yang pernah dilaksanakan beberapa hari yang lalu? Apakah sudah ada yang diisolasi atau dirawat? Ya, silakan Jubir. Ya, baik Pak Erik Prakoso. Jadi informasi hasil rapid test di pasar yang pernah dilakukan 2 hari yang lalu itu, apakah sudah diisolasi atau dirawat? Jadi kembali kami sampaikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan kepada warga yang didapatkan terkonfirmasi atau hasilnya itu ternyata reaktif, itu bukan sebagai acuan bahwa dia dikatakan sebagai positif COVID. Namun cara ini adalah yang pertama dilakukan untuk melakukan screening. Dengan adanya hasil yang didapatkan, maka kita menyampaikan kepada warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dulu. Kemudian diambil pemeriksaan swab dan alhamdulillah sudah diambil dan sudah dilakukan pengiriman ke Makassar. Kita menunggu beberapa hari ini, kemudian kalau hasilnya positif, baru kemudian dilakukan isolasi di rumah sakit tentunya. Kemudian langkah selanjutnya yang kami akan lakukan sebagai tim gugus, dari hasil pemeriksaan swab yang positif tadi, kami juga akan melakukan tracking atau survei ke dalam keluarga terdekat atau siapa saja yang pernah kontak, sehingga angka ini bisa lebih tinggi. Angka yang didapatkan di dalam masyarakat itu tinggi bukan berarti bahwa sesuatu aib atau sesuatu ini, namun angka yang tinggi yang didapatkan itu adalah keberhasilan. Dengan banyaknya angka yang didapatkan, maka akan lebih memperkecil ruang gerak daripada orang-orang yang melakukan aktivitas di luar. Seperti itu. Makasih. Baik, terima kasih. Ada lagi? Dok, apakah orang yang terkena virus corona dengan sendirinya akan membentuk antibodi terhadap virus COVID? Ya, saya bisa jawab. Ya. Jadi, apakah orang yang terkena atau terinfeksi virus corona dengan sendirinya akan membentuk antibodi terhadap virus COVID? Jadi antibodi adalah reaksi antara imun seseorang dengan virus yang masuk, kuman yang masuk. Kalau orang itu normal, ya, kalau ada virus yang masuk atau apa saja masuk yang namanya kuman, itu tubuh membentuk reaksi untuk membentuk antibodi. Tapi antibodi terbentuk itu biasanya bukan hari itu masuk, hari itu juga langsung terbentuk antibodi. Bisa 2-3 hari, bisa 1 minggu, tergantung jenis virusnya, jadi jumlahnya virus, ya, tergantung virulensi virus, ya. Banyak asbab pembentukan antibodi, banyak indikator untuk pembentukan antibodi, bukan hanya ya, jumlahnya, tapi jenis virus juga, ya. Kemudian apakah semua orang yang terinfeksi virus bisa terbentuk antibodi? Kalau dia ada kelainan, ada orang tidak bisa terbentuk antibodi. Misalnya sudah diimunisasi, imunisasi kan proses pembentukan antibodi. Kalau misalnya setelah diimunisasi ternyata dia tetap dia terinfeksi dengan virus yang sama, berarti tidak ada antibodinya. Tidak antibodinya, berarti ada gangguan dalam kesehatan dalam pembentukan proses antibodi, ya. Jadi tidak otomatis. Tapi secara normal alami seharusnya setiap virus yang masuk itu akan terbentuk antibodi tersendiri dalam tubuhnya, ya. Demikian. Ada lagi? Ya, silakan Mas Irna. Saya kira tidak ya. Tidaklah. Saya kira tidaklah. Ya, tidaklah. Ya. Pertanyaannya Mbak Nisrina yang pertanyaan anggota Dewan dibilang Pak Wali. Kalau pasar Mandonga ditutup, kasihan orang-orang tidak akan ini lagi. Apalagi kalau 2 pasar yang kemarin didapatkan 2 positif, ya sudah Mi. Jadi tetap saja menggunakan protokol. Nanti kan kalau begini keadaannya terus, ya, nanti ada perubahan kebijakan saya pikir, ya, bahwa tidak mungkin kita akan begini terus, ya. Anggaplah nanti kalau menurut penjelasan Pak Jokowi itu
Anggaplah ini seperti virus yang lainnya, HIV ada tidak hilang, kemudian demam berdarah ada, ya. Virus-virus varicella yang sering cacar air itu kan tidak pernah hilang. Nanti protokolernya akan berubah. Ya, bagaimana nanti istilahnya bersahabat dengan mereka? Nanti ada penjelasan khusus dari ahlinya, ya. Sebab kalau ini terjadi, pasti kita tidak akan mungkin begini terus, ya. Demikian. Wih, banyak juga pertanyaannya. Ya, coba kalau masih bisa ya satu lagi, ya terakhir ya. Apa perbedaan antara virus corona dengan influenza? Beda. Virus corona itu adalah penyebabnya. Influenza itu adalah gejalanya. Jadi bisa influenza itu hampir semua disebabkan oleh virus. Hampir semua influenza itu penyebabnya virus. Jenisnya banyak macam. Makanya kalau ada orang imunisasi, waktu saya biasa membawa jemaah haji, kalau dia mau vaksin virus influenza, saya larang. Kenapa? Karena virus influenza ini banyak jenisnya. Lain di Amerika, lain virus influenzanya di Cina, di Arab lain. Ya, karena virus ini sifatnya cepat bermutasi. Karena itu fitrah makhluk hidup ingin pertahankan hidupnya. Kapan dia dikenali, maka dia berubah bentuk lagi. Itulah sebabnya kenapa hari ini susah untuk dapatkan vaksin dan obatnya, karena dia mutasinya cepat sekali. Virus sifatnya begitu. Maka susah. Sampai hari ini dikatakan tidak ada obat virus. Misalnya HIV tidak ada obatnya, demam berdarah tidak ada obatnya, varicella tidak ada obatnya. Yang diobati adalah gejalanya, tetapi penyebab virusnya itu tidak ada obat khusus sampai hari ini khusus untuk virus. Demikian, ya. Ya, saya kira demikian. Terima kasih kepada seluruh pemirsa, kepada seluruh masyarakat yang sempat live pada hari ini. Tolong diinformasikan kepada yang tidak mendengarkannya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik menyendiri, kali ini ku harus menepi, agar esok bisa ku lewati. Jaga diri, saling